Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai soleh-soleha yang Ustazah banggakan, kembali di video pembelajaran. Kali ini video ini berisi tentang tema 6 subtema 3 muatan pembelajaran IPS. Sebelum mulai, mari kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustazah harap anak-anak masih semangat karena sejatinya belajar bisa di mana saja dan kapan saja. Apa kalian sudah siap? Yuk kita mulai. Soleh-soleha, memasuki subtema 3 ini kita akan belajar tentang persebaran sumber daya alam di Indonesia. Sebelumnya di subtema 2 dan 1 kita sudah mengenal apa itu sumber daya alam, apa itu jenisnya beserta contohnya. Kali ini kita akan belajar persebarannya. Jadi sumber daya alam di Indonesia itu tersebar berdasarkan daerahnya masing-masing. Berikut yang pertama ada persebaran hasil pertanian yang terdiri dari padi, jagung, ubi kayu, dan kacang tanah. Kemudian persebarannya di mana saja. Untuk padi atau beras, sumber daya alamnya tersebar di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jawa, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Barat. Untuk jagung sendiri, persebarannya ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi. Untuk ubi dan singkong, persebarannya di Sumatera Selatan, Lampung, Madura, Jawa Tengah, di kota Wonogiri, dan Yogyakarta di Wonosari. Untuk kacang tanah, persebarannya ada di Riau, Sumatera Barat, Jawa Tengah lagi, Jawa Barat, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Tadi adalah persebaran hasil pertanian. Diingat ya, tadi itu persebaran hasil pertanian. Ada padi, jagung, singkong, dan kacang tanah. Nah, kemudian yang kedua, tabel berikut ini merupakan persebaran hasil perkebunan. Apa saja perkebunan itu? Ada teh, kopi, karet, kelapa, coklat, pala, cengkeh, dan lada. Di mana saja nih persebarannya? Persebaran hasil perkebunan itu ada di Sumatera dan Jawa. Ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Untuk teh. Untuk kopi ada di Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Timur. Untuk perkebunan karet ada di Aceh, Sumatera Utara, Bengkulu, Jawa, dan Kalimantan Selatan. Untuk kelapa ada di Jawa, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan. Adapun untuk coklat, Jawa Tengah lagi dan Sulawesi Tenggara. Untuk pala di Jawa Barat dan Maluku. Untuk cengkeh ada di Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, dan Maluku. Dan terakhir lada ada di Lampung, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat. Diingat kembali ya, soleh-soleha, tadi persebaran hasil pertanian, sedangkan ini persebaran hasil perkebunan yang terdiri dari teh, kopi, karet, kelapa, coklat, pala, cengkeh, dan lada. Persebarannya ada di Pulau Sumatera dan Jawa. Selain hasil pertanian dan perkebunan, ada juga persebaran hasil kehutanan yang berupa kayu kering, kayu meranti, kayu damar, kayu cendana, dan rotan. Persebarannya di mana? Persebarannya di daerah-daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Kayu cendana biasanya dihasilkan oleh Nusa Tenggara Timur dan kayu damar dihasilkan oleh daerah-daerah Kalimantan tadi. Yuk diingat kembali, persebaran hasil kehutanan itu terdiri dari kayu kering, kayu meranti, kayu damar, kayu cendana, dan rotan. Selain itu ada persebaran peternakan dan perikanan. Ada ternak sapi, ternak kuda, budidaya udang, dan ikan bandeng, adapun tiram dan mutiara. Di mana saja persebarannya? Untuk ternak sapi ada di Sumatera, Jawa, Madura, Bali, dan NTB. Untuk ternak kuda sendiri, persebarannya ada di Nusa Tenggara Timur dan Sumatera Barat. Untuk budidaya udang dan ikan bandeng, persebarannya ada di pantai utara Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.
Kemudian untuk tiram dan mutiara persebarannya ada di Bali, Maluku, dan Papua. Nah, jadi persebaran sumber daya alam itu tadi ada persebaran hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil perhutanan, hasil peternakan, dan perikanan. Ini merupakan petanya nih. Peta ini merupakan persebaran hasil bumi dan laut Indonesia yang tadi. Ini disajikan dalam bentuk peta. Petanya berisi tentang peta Indonesia dan keterangan yang menunjukkan persebaran sumber daya alamnya. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Kali ini ada juga nih penyebaran sumber daya tambang di Indonesia. Sumber daya tambang merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui karena jumlahnya yang terbatas. Nah, apa manfaatnya? Manfaat sumber daya tambang ini dimanfaatkan untuk kegiatan industri dan kebutuhan rumah tangga. Baik soleh-soleha, ini merupakan peta hasil tambang di Indonesia. Peta ini berisi tentang negara Indonesia yang memiliki beberapa tambang. Setiap pulau memiliki keterangan yang berbeda-beda yang menunjukkan tentang penyebaran hasil tambangnya di Indonesia. Baik itu emas, minyak bumi, gas alam, nikel, tembaga, perak, batu kapur, garam, dan lain sebagainya. Anak-anak bisa amati dan lihat di setiap daerah memiliki penyebaran hasil tambang yang sama, ada juga yang berbeda. Nah, cara mempelajari peta ini seperti contoh yang di lingkari merah. Yang pertama Kalimantan, lihat keterangannya, ada bentuk disesuaikan dengan keterangannya. Di Kalimantan itu karena bentuk keterangannya seperti itu, maka hasil tambangnya terdiri dari batu bara. Begitu juga dengan yang tanda di lingkari merah di bawah, mempunyai tanda yang di keterangan merupakan batu kapur. Itu berarti yang mempunyai simbol seperti itu penghasil batu kapur yang terdapat di Jawa. Nah, soleh-soleha, setelah menonton video, silakan anak-anak mencoba menuliskan penyebaran hasil tambang yang ada di provinsi kita, Provinsi Jawa Barat. Tentu Jawa Barat itu memiliki kota atau daerah yang memiliki hasil tambang. Silahkan dicari berdasarkan peta yang tadi ataupun melalui internet. Ustazah berikan contoh terlebih dahulu. Di sini barang tambangnya batu kapur yang berada di Padalarang. Lalu manfaatnya apa? Salah satu manfaatnya bisa digunakan sebagai bahan bangunan. Selanjutnya silahkan anak-anak coba cari sendiri berdasarkan peta yang telah tadi Ustazah jelaskan ya. Baik soleh-solehah, cukup sekian pembelajaran tema 6 subtema 3 muatan pembelajaran IPS ini. Mudah-mudahan apa yang Ustazah jelaskan dapat kalian pahami dan anak-anak bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Soleh-solehah, pesan Ustazah masih sama, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.